I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, nama saya Cindra Octavia Purba dari Prodi Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membawakan presentasi tentang apa itu etika bisnis dan profesi. Selamat menonton. Yang pertama, definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip moral yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya, klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas. Dalam dunia bisnis, banyak orang yang sangat setuju bahwa etika bisnis memang perlu dimiliki oleh setiap bisnis. Pengertian etika bisnis menurut para ahli. Para profesional mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat moral yang baik dan tepat untuk memperhatikan dalam suatu bisnis, dan etika bisnis ini juga dapat menjadi pedoman kebijakan yang tepat ketika kita harus mempertimbangkan topik-topik bisnis yang sekiranya dapat menjadi kontroversial. Menurut Kirk Hansen, seorang pakar etika yang sangat terkenal dan juga merangkap sebuah direktur eksekutif di Markkula Center of Applied Ethics, menyatakan pendapatnya tentang pengertian etika bisnis. Bagi Hansen, etika bisnis bukan sekedar seperangkat moral yang menjadi pedoman untuk sebuah bisnis, namun etika bisnis dapat menjadi sebuah studi tentang standar perilaku bisnis yang mempromosikan kesejahteraan manusia dan kebaikan. Tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis dapat dibagi menjadi 4. 1. Tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. 2. Tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Dan ketiga, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Dan keempat, tujuan etika bisnis dalam pemangku kepentingan. 1. Tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. Pada tingkat pribadi, etika bisnis diterapkan dengan tujuan untuk tidak menyalahgunakan properti orang lain. Selain itu, ini juga bertujuan agar organisasi atau perusahaan akan menepati janji dalam memperluas manfaat bisnis mereka kepada masyarakat sekitar dan tidak mencari keuntungan yang instan dengan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku. 2. Tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. Pada tingkatan ini, etika bisnis membantu organisasi atau perusahaan untuk memperhatikan bisnis mereka secara adil, terutama dalam berurusan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, etika bisnis juga bertujuan untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam memiliki komunikasi yang terbuka dan lebih baik di semua tingkatan. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, para karyawan akan terdorong untuk memberikan produktivitas yang lebih baik dan mau menjalani segala kebijakan internal yang berlaku. 3. Tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. Tujuan ketiga dalam etika bisnis adalah membantu organisasi atau perusahaan untuk memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi, sehingga ini menjadi perhatian utama bagi organisasi bisnis. Beberapa contoh dari tujuan etika bisnis ini seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih, berhati-hati dalam menggunakan sumber daya alam yang langka, dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat dan orang-orang penting yang terlibat. 4. Tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Memiliki serta menerapkan etika bisnis juga bertujuan untuk menjaga hubungan kita dengan para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, pelanggan, pemasok barang, karyawan, bank dan lembaga keuangan, pemerintah, dan semua pihak lain yang terhubung dengan organisasi atau perusahaan kita. Contoh etika bisnis. Contoh etika bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis, dan pelanggan. 2. Memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak. 3. Bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis kita seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan publik. Serta 4. Tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disepakati. Manfaat etika bisnis dalam perusahaan. 1. Perlindungan dan jaminan aset yang tetap terjaga. Manfaat pertama yang dirasakan oleh perusahaan ketika menerapkan etika bisnis adalah biaya perlindungan dan jaminan aset yang stabil.
bahkan semakin lama semakin menurun. Yang kedua, kerjasama tim akan semakin kuat. Jika semua orang di dalam tim menerapkan etika bisnis dengan baik dan konsisten, maka mereka akan menyadari dengan baik bagaimana caranya bertanggung jawab. Sebagai contoh, mereka tahu bahwa pekerjaan yang diberikan harus diselesaikan dengan tepat waktu, dan mereka juga sadar bahwa untuk mencapai suatu target, kerjasama tim sangatlah diperlukan. Dengan begitu, etika bisnis yang diperhatikan secara konsisten akan menciptakan kerjasama tim yang semakin kuat. Yang ketiga, tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Ketika kerjasama tim semakin kuat, setiap karyawan juga akan semakin terdorong untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan kata lain, setiap karyawan akan terpacu untuk bekerja lebih keras dan lebih tekun untuk menjadi karyawan yang unggul. Itulah mengapa etika bisnis erat kaitannya dengan para karyawan yang berprestasi. Yang keempat, citra merek dan perusahaan akan semakin terkenal di mata masyarakat. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa alasan mengapa etika bisnis sangat diperlukan di dalam perusahaan adalah karena dengan menerapkan etika bisnis secara konsisten, citra merek dan perusahaan akan semakin terjaga dan terkenal dalam pandangan masyarakat luas. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin percaya dan yakin bahwa produk, layanan jasa, serta komunikasi bisnis kita adalah sesuatu yang berjalan dengan etika. Manfaat yang kelima, pengambilan dan penerapan keputusan menjadi lebih mudah. Organisasi atau perusahaan yang menerapkan etika bisnis secara konsisten pastinya akan lebih mudah dalam mengambil dan menerapkan keputusan. Mengapa demikian? Karena semua kebimbangan di dalam bisnis dapat diselesaikan dengan berpacu kembali pada etika bisnis yang ada. Yang keenam, perusahaan akan lebih adaptif terhadap perubahan. Para karyawan dengan etika bisnis yang profesional di tempat kerja jelas menjadi kunci utama kesuksesan pada setiap perusahaan. Perusahaan dengan sangat sadar dan percaya bahwa semua karyawan profesional dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan drastis. Namun mereka akan tetap bertindak sesuai dengan etika bisnis yang berlaku. 7. Lingkungan kerja yang nyaman dan sedikit masalah. Jika seandainya terjadi kesalahpahaman di antara karyawan, semua itu dapat diselesaikan dengan baik karena setiap karyawan mengetahui dan memahami etika bisnis yang selalu diterapkan bersama-sama di dalam perusahaan. Hal ini membuat lingkungan kerja memiliki kondisi yang nyaman dan sedikit masalah. Bahkan manajemen tidak perlu repot-repot untuk menangani konflik-konflik kecil yang terjadi dalam lingkungan kerja. Kedelapan, seluruh lapisan perusahaan akan bersifat positif. Etika bisnis akan mengajarkan semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi atau perusahaan semakin percaya dan paham bahwa segala apapun yang ditetapkan oleh etika bisnis bukan hanya baik untuk diri sendiri, namun juga untuk masa depan perusahaan dan orang-orang di sekitar kita atau publik. Dengan begitu, semua orang yang terlibat pada etika bisnis akan bersikap lebih positif dan semangat dalam menjalani kehidupan agar lebih berarti. Yang kesembilan, permasalahan dengan hukum akan semakin sedikit. Ketika semuanya berjalan secara sistematis dan fungsional, maka para karyawan akan bekerja sesuai dengan etika bisnis yang berlaku serta memahami kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Hal ini membuat lingkungan kerja menjadi semakin nyaman dan terhindar dari permasalahan hukum. Yang ke-10, perusahaan akan menuju tingkat kesuksesan yang baru. Ketika semuanya diatur secara sistematis oleh etika bisnis, maka secara bersama-sama semua lapisan perusahaan akan menuju kesuksesan baru yang diinginkan. Selain itu, pertumbuhan bisnis juga akan semakin berkembang dengan sangat terjamin. Definisi etika profesi. Etika profesi adalah suatu panduan profesionalisme yang ada di dalam dunia kerja. Bagaimana cara kita untuk berbicara dan bertindak? Apakah salah satu pemahaman mengenai etika sebagai profesional? Selain itu, cara dalam mengambil keputusan juga dapat dilakukan secara profesional. Etika profesi tidak hanya berlaku untuk satu profesi saja, akan tetapi berlaku secara menyeluruh pada semua profesi pada umumnya. Nah, untuk prinsip-prinsip etika bisnis dibagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab memiliki arti bahwa semua profesional wajib menjalankan tanggung jawab atas pekerjaan yang ia lakukan. Selain wajib bertanggung jawab pada pekerjaan, seseorang juga wajib bertanggung jawab pada hasil pekerjaannya. Sebagai seorang profesional, seseorang harus siap untuk bertanggung jawab, seperti bertanggung jawab pada dampak dari keputusan yang dibuat, serta apapun yang sudah dibuat di dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan pada etika bermaksud bahwa seorang profesional harus selalu mementingkan nilai keadilan di dalam setiap pekerjaannya.
Apapun yang dilakukannya harus memiliki unsur keadilan. Apapun yang dilakukan jika memang diperuntukkan orang lain maka harus diberikan. Terlebih bagi profesi yang bertugas melayani masyarakat seperti polisi, petugas kesehatan, petugas keamanan, dan lain sebagainya. Prinsip selanjutnya adalah prinsip otonomi. Seseorang profesional dalam dunia kerja juga memiliki kebebasan. Mereka memiliki wewenang untuk bekerja sesuai dengan profesinya. Hal ini juga menggunakan bahasa seseorang profesional memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan kode etik di dalam pekerjaan tersebut. Prinsip integritas moral. Di dalam etika profesi, integritas moral adalah hal yang sangat penting, sebab hal itu akan mencerminkan kualitas kejujuran dan prinsip moral yang dilakukan secara konsisten sebagai profesional. Sebagai seorang profesional, harus diingat bahwa untuk selalu menjaga kepentingan diri sendiri, profesi, dan juga kepentingan orang banyak lainnya. Hal itu adalah bagian dari prinsip integritas moral. Kemampuan yang dibutuhkan etika profesi. 1. Tingkat kepekaan. Bagi seseorang profesional penting untuk memahami semua kondisi sistem kerja dan kondisi bisnisnya. Untuk menjadi profesional tidak hanya penting untuk membangun skill sesuai ilmu yang dimiliki, akan tetapi penting juga untuk mengetahui cara berinteraksi secara profesional, juga menghargai semua komponen yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, pola pikir dan sikap positif. Kemampuan dalam berpikir dan bersikap positif dapat menjaga suasana profesional yang kondusif, meskipun masalah pekerjaan yang dihadapi tidak selalu mudah saat mengerjakannya. Ketika menghadapi masalah secara profesional, penting untuk mengacu pada suatu etika, sesuai dengan peraturan yang ada. Akan tetapi, kemampuan menghadapi masalah sebagai seseorang profesional yang positif harus selalu diasah, bahkan sedini mungkin. Yang ketiga, menanamkan sifat percaya. Sekian presentasi saya tentang etika bisnis dan profesi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. 45, scope cash like whoa. How you fucking with these hoes? I